Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers. Kembali lagi di Notip. Ngobrol kreatif episode 2. Perkenalkan, saya Lala Pratiwi, kru 33 Persma Kreatif. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Abang Da. Halo Kak, halo Hai. teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andika Yudhatama. Nah, Abang nih tahu nggak sih teman-teman, merupakan the best favorit duta genre Sumut 2022. Wah, menarik kali ya tamu kita di episode 2 ini. Nah, berhubung Abang nih the best favorit duta genre 2022 di Sumut, pada tahu nggak teman-teman apa itu sih genre? Nah, daripada penasaran, kita langsung intip-intip aja sih. Apa itu genre? Apa sih Bang genre itu Bang? Oke Kak, terima kasih nih Kak. Jadi sebenarnya genre itu singkatan dari generasi berencana. Kan banyak nih orang yang bilang genre. Nah, itu salah. Jadi sebenarnya singkatannya itu adalah genre, singkatan dari generasi berencana. Nah, genre ini adalah program genre yang dimana program ini dinaungi oleh BKKBN Kak, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, jadi program ini ada lagi namanya PIKR, wadahnya dari genre tadi, anak-anak genre. Nah, PIKR ini Pusat Informasi Konseling Remaja yang dimana dikelola oleh dari dan untuk remaja sendiri Kak. Jadi ketika kita anak-anak remaja nih di sekolah, di kuliah, pingin kita berbagi sosial, pingin menjadi perencana yang lebih baik, pingin kita kreatif, kita diterima oleh orang-orang gitu, ya kita konsultasinya ke anak-anak PIKR biasanya. Nah, anak-anak PIKR ini biasanya ya orang-orang terlatih juga gitu kan, mereka udah pernah ikut pelatihan gitu-gitulah. Iya Bang. Pernah denger sih Bang, PIKR ini, dulu aku tuh anak PIKR loh Bang. Oh, anak iya. PIKR di SMP dan di SMA. Wah, ternyata baru tahu nih. Ada nggak sih Bang PIKR itu tapi di mahasiswa gitu Bang? Oh, ada dong tentunya, bahkan banyak ini di Sumatera Utara. Nah, PIKM sendiri Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, di Unimed sendiri juga ada dulu nih. Nah, tapi mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu mungkin sudah tidak ada. Udah hilang atau nggak aktif, nggak tahu lah karena apa kan. Iya. Tapi yang lagi aktif-aktifnya nih adalah di PIKM, salah satu di kuliah swasta. Nah, mereka tuh lagi bagus. Nah, kayak ya aktif gitu kan, anak-anaknya kayak organisasi biasa. Jadi ya sebenarnya di kuliah pun masih ada juga PIKM, namanya Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, kita udah tahu nih apa sih dari genre itu. Langsung saja, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di genre itu Bang? Nah, kalau kegiatan genre ini Kak banyak sekali sebenarnya Kak. Makanya kenapa anak-anak genre itu kayak wah asik kali nih ikut genre Iya. gitu. Tapi kalau orang kenal pertama kali tentang genre nih, anak-anak PIKR biasanya bosen Kak, karena sosialisasi terus masih mendengarkan orang berbicara terus. Nah, ketika dia merasakan ikut kegiatan, ikut event, contoh pemilihan duta, ada juga ikut misalnya ada pelatihan-pelatihan, mereka ikut, pasti mereka akan merasakan nyamannya di genre itu. Padahal sebenarnya tidak. Waktu kita di PIKR itu kita juga bisa mengapresiasikan apapun yang ada dalam pikiran kita. Kita bisa mengaktifkan PIKR itu. Jadi kalau misalnya PIKR kita aktif pun, jadi pun kayak jadi asik lingkungannya. Karena kan PIKR itu kan tempat bukan untuk hanya menambah pengalaman aja, ilmu aja, tapi pengalaman juga. Contoh kayak bermain games. Nah, di genre sendiri juga ada loh gamesnya Kak. Bahkan ada beberapa PIKR yang dibagikan games khusus dari genre, namanya kit genre. Nah, kit genre itu kayak contoh kayak Monopoly. Terus nanti kalau misalnya kita masuk, misalnya 3, di nomor 3 ini ada case-nya itu misalnya apa itu stunting gitu. Nah, kita menjelaskan. Jadi asik dia kita bermain games sambil belajar gitu Kak. Iya, jadi kayak gamesnya itu sangat-sangat edukatif sekali Iya, ya Bang. bener, Kak. Jadi nggak sekedar games yang cuma buat ketawa gitu ya Bang. Jadi selain bisa ketawa, kita bisa dapat ilmu juga nih Iya, gitu. jadi tambah juga sih Bang sebenarnya, tambah buat deg-degan Bang. Takut nanti apa ini Dapat- gitu dapat- kan. dapat apa gitu, Dapat Kak. apa gitu. Nah, luar biasa sekali ya Bang kegiatan yang ada di genre itu. Sebenarnya letak keseruan di genre itu tergantung bagaimana kita memposisikan di kita kegiatan itu ya Iya, Bang. bener, Biar Kak. biar Iya, nggak bener. bosan, monoton gitu ya kan Bang. Jadi latar belakang Abang menjadi duta genre ini apa Bang? Saya ikut gabung di genre ini dari tahun 2018. Nah, di SMP itu saya sama sekali tidak kenal apa itu genre PIKR, saya tidak kenal. Hanya saja waktu pertama kali saya masuk SMA, saya ada
upacara pertama, dan itu ya tau lah Kak, OSIS dan beberapa organisasi ya pasti Iya. mau merekrut kan. Iya, memperkenalkan lah ya kan. Nah, Bang. ketika memperkenalkan itu merekrut, yang paling menonjol itu menurut saya anak-anak PR Kak. Ada di situ Kakak, namanya Kak Aisyah Safira, dia benar-benar kayak panutan lah, kayak orang hebat gitu kan. Kita say hi dulu. Kak Esa. Halo Kak Aisyah. Sekarang udah di Malang dia Kak. Iya, wah. Ya, jadi kayak dia tuh sosialisasi gitu di depan banyak orang gitu kan. Ya menurut saya kalau misalnya baru-baru masuk SMA kayak wow gitu, kok Iya. berani gitu kan, kok bisa gitu. Kalau saya di situ mungkin rasanya udah deg-deg jantung, nggak Gemetar. tahu mau ngomong apa nih gitu. Tapi ketika dia berbicara bersama Bang Epen juga kayak tenang, santai gitu, kayak ini punyaku, ini daerahku, ini areaku ini. Jadi mereka harus bisa ikut. Apa yang aku omongin harus mereka masuk. Jadi kayak mereka bisa mensuges kami gitu Kak. Iya. Jadi waktu itu kami banyak sekali yang ikut PR Kak. Ada sekitar 80 sampai 90 orang. Nah, satu stambu itu Kak. Jadi kami ya ikut seleksi, ada seleksinya juga kayak wawancara. Terus sekalian lah pemilihan pengurus langsung, karena kan setahun sebelumnya PR ada pada tamat nih. Jadi ya pasti langsung pemilihan pengurus. Nah, ada beberapa orang yang dipilih jadi pengurus. Nah, ketika tahun depannya lagi 2019 itu saya dipilih menjadi wakil ketua, dan saya juga pertama kali ikut duta genre di Kota Medan tahun 2019 itu. Luar biasa sekali ya, Bang. Iya Kak. Dan di situ saya belum menang Kak, saya kalah. Oh, itulah namanya proses Bang. Iya benar Kak. Di Kota Medan saya kalah pertama kali, dan di tahun 2020 saya ikut Sumut nih Kak. Di tahun 2020 ikut Sumut, di situ saya kalah nih. Iya. Dan setelah itu saya ikut Kota Medan lagi di bulan 10-nya, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi runner up 2 duta genre Kota Medan. Nah, setelah tahun 2022-nya, 2021 kan nggak ada kosong, Iya. karena yang benar-benar dana nggak ada lagi tuh kan. Iya. Jadi 2022 itu saya ikut lagi lah baru-baru ini, dan alhamdulillah saya menjadi the best favorit nih, walaupun nggak dapat juara 1 ya nggak apa-apa. Iya. Setidaknya bisa berproses bareng Iya. di forum genre Sumut Kak. Itu kayak suatu hal yang nggak bener-bener nggak disangka ya Bang, Iya, dari bener, proses yang wah liku-likunya Wih, terasa banget banyak. ya Bang. Bahkan orang bilang kamu nih anak genre banget gitu. Kenapa kamu bisa gitu? Yang lain padahal udah, teman-teman yang lain udah pada sibuk kuliah, pada sibuk mikirin ya gimana gitu kan. Kalau saya masih kayak ya di genre masih fokus lah gitu kan, fokus ke satu tujuan. Kenapa lah saya ini tetap pengen ke genre ini? Karena kan dari pertama kali saya ikut organisasi kayak saya kenal genre. Jadi kayak pasti kalau misalnya saya melihat mereka pakai selempang, saya juga harus seperti mereka dong gitu. Kalau bisa lebih gitu kan. Iya. Makanya saya selalu pengen ikut. Saya harus menang nih. Kenapa harus menang? Karena saya pengen membuktikan bahwasannya diri saya mampu dan saya bisa berproses lebih di sini gitu. Luar biasa sekali Bang. Wah, luar biasa ya. Jadi dari yang udah Bang lakuin ini bukan 1-2 hari pastinya kan Bang di Iya, genre. bener, Kak. Udah bertahun-tahun bisa kita bilang ya. Jadi program kerja menjadi duta genrenya itu apa aja sih Bang? Sebenarnya program utamanya ya menyalurkan materi, contoh kayak kita harus bisa nih membuat remaja ini bisa lebih kreatif, bisa lebih cerdas, bisa lebih tahu nih kemana arah jalan dan tujuannya gitu. Karena kan banyak remaja sekarang yang kayak cuek nih. Aku tamat SMA kemana? Aku bingung. Karena dia cuma mikirkan satu. Contoh misalnya dia, aku pengen masuk ke Unimed. Dia cuma satu planning Kak, tanpa Iya. menyiapkan planning yang lain. Ketika dia tidak lolos, dia kecewa. Dia langsung aku gap year lah gitu, nggak mau Iya. kuliah. Itu kan sayang gitu kan. Dia bisa coba SBM, coba yang lain, atau planning yang lain nih, bisa coba kedinasan lain atau yang lain. Dia cuma hanya memikirkan satu. Nah, itulah tugas kami sebagai anak genre, harus bisa membukakan pikiran mereka. Mereka harus bisa menjadi remaja yang terencana. Jadi jangan hanya berpikir kayak tujuanku hanya satu, harus satu yang ku kejar. Jangan. Kita juga harus tahu kalau misalnya banyak nih rezeki yang kita tahu yang mungkin kita bisa dapatkan yang bisa lebih dari pilihan pertama tadi kan. Iya. Gitu. Jadi ingat nih Bang, bahwasannya kita nih harus benar-benar banyak rencana-rencana yang harus kita lakukan, tapi nggak melupakan pusat kita gitu Iya ya, benar Bang? Kak. Karena ya memang tujuan kita kan ya pilihan pertama, siapa yang nggak mau pilihan pertamanya tuh nggak lulus ya kan, pasti semua pengen lulus kan Kak. Tapi Iya. kan kita juga harus sadar diri bahwasannya ya kita juga harus tahu bahwasannya yang di bawah-bawah itu belum tentu jelek gitu, tapi bisa juga yang bagus nih Iya. gitu. Karena kan banyak orang tuh saya lihat pilihan pertamanya nggak lolos di sini, malah dia lebih bahagia yang di pilihan kedua gitu kan Kak. Iya, Kita nggak karena tahu. bener-bener nggak tahu rezeki kita tuh di Iya, mana ya bener Bang. sekali, Itu Kak. bener sekali memang. Jadi kan program abang-abang ini buat ke remaja gitu kan Bang. Iya, bener, Jadi sosialisasinya udah kemana aja nih Bang? Kalau ini kan saya baru terpilih di Sumut. Nah, kalau yang di Sumut ini saya baru kemarin di Rumah Kebangsaan Kak. Itu di Percut Setuan. Nah, di situ kita berbagi sama adik-adik juga, anak-anak kecil sekitar SD kelas 6 sampai SMP kelas 3 lah gitu kan. Nah, jadi mereka itu adakan pesantren kilat. Nah, kami diundang
untuk mengisi materi di situ. Nah, di situ kami memberikan materi tentang kita sama literasi digital. Nah, namanya anak-anak gitu kan. Pasti mereka gampang bosan. Iya. Nah, jadi kami membawakan materi ini dengan games, Kak. Nah, gamesnya itu kami melakukan mau suruh mereka ambil buku, letakkan tangan di buku, tangan kiri, baru mereka lukis tangannya. Nah, setelah itu mereka buat nama di tengah. Di jari jempol mereka bisa tuliskan harapan mereka. Sama itu harapannya 2. Yang kedua, apa yang pengen ditingkatkan dari harapan mereka tuh. Yang ketiga, cita-cita mereka itu pengen jadi apa. Nah, setelah itu kita beranikan mereka untuk berbicara ke depan, menjelaskan. Kita bukan menyuruh mereka untuk menjelekkan, tapi enggak. Kita kan harus bisa memberanikan supaya mereka lebih berani ke depan gitu kan. Karena kan banyak anak-anak nih yang saat ditanya, ada yang ditanyakan adik-adik atau kamu tahu nggak jawabannya? Pasti jawabannya Diem. langsung diem, nggak tahu apa-apa. Nah, disinilah kita harus bisa membuat mereka berani tampil, Kak. Iya. Namanya kan masih usia sekitar 10 sampai 14 tahun gitu kan. Nah, jadi ya kita harus bisa buat dulu mereka ini berani ke depan, berani berbicara. Jangan hanya ya walaupun jawabannya ngawur nggak masalah. Yang penting dia berani ke depan, dia berani tampil. Nah, di situ saya bangga sama mereka bahwasanya mereka tuh aktif gitu kan, Kak. Aktif gitu banyak. Bahkan asik-asik bisa buat kami ketawa. Kan makin santai di situ. Ya kalau misalnya gini, seorang pemateri bakal lebih santai ketika audiensnya itu lebih asik gitu. Iya, lebih aktif ya kan. Nah, Bang? jadi kami pun ya terbawa suasana. Jadi ya santai, asik, bisa sambil berpikir, "Ih, gila nih anak-anak nih bagus sekali." Iya. gitu. Jadi kami pun terbawa suasana juga. Karena kan tahu ya kan Bang, dan aku pun juga pernah merasakan di usia seperti itu, kita nih kalau udah suruh ke depan takut, nggak berani gitu. Tapi nanti kalau udah ada kawan yang di depan, pasti kita mana kayak gitu jawabannya, mana kayak Iya. gitu, tiba-tiba yang kayak gitu. Karena sangat takut sih, public speaking di depan. Bahkan sampai di bangku perkuliahan sekarang pun banyak teman-teman saya yang saya jumpain kurang pede di Iya, depan. masih dor-dor dan Iya. kamu lah Iya. gitu. Kau gitu kan bahasanya. Presentasi aja masih satu orang yang berbicara, yang Iya, lain hanya mencari jawaban. Iya. Kasihan satu orang itu. Gitu lah ya kan Bang. Jadi memang benar-benar harus ditanamkan sejak dini ya Bang. Iya, benar, Cara Kak. mempercayai diri bahwa aku tuh bisa. Iya, gitu benar, ya kan, harus. Bang? Itu harus. Jadi selain itu kemana aja Bang? Tadi kan Kalau udah ke sekolah itu. di Sumatera Utara sendiri ya masih di situ. Terus kalau di Kota Medan waktu di Kota Medan kemarin Iya Bang. saya menjabat di Kota Medan. Nah, di Kota Medan itu kemarin saya ada beberapa SMP yang saya datangi karena kan memang tujuan kami kan pasti ke PKR terdekat gitu kan. Ada beberapa banyak lah gitu kan SMP yang kami datangi. Nah, jadi kami memberikan sosialisasi ya kepada adik-adik PKR juga gitu kan. Bagaimana nih cara supaya PKR ini bisa aktif, apalagi ada juga PKR yang baru gitu kan, tapi baru dan mereka memiliki semangat yang lebih gitu kan. Jadi ya pasti semangat kami juga harus lebih, kami juga harus memikirkan nih ini PKR ini gimana harus maju nih Iya, gitu. Jadi ya kami memberikan, apalagi mereka langsung bertanya, saya bangga sama mereka, ada SMP Daya Cipta itu mereka bertanya gini, "Bang, kira-kira apa yang harus kami lakukan setelah ini?" gitu. Nah, di situ saya langsung berpikir, wah, niatnya bagus nih Iya. gitu. Karena dari kata-kata itu sudah mencerminkan ada langkah maju mereka Iya, buat bener, gimana sih Kak. pikir ke depan gitu ya kan. Bang? Jadi ya mau nggak mau ya kami juga harus bantu mereka. Apa yang kita dapatkan di PKR saya juga harus saya berikan ke mereka karena nggak semata-mata PKR saya bagus misalnya, ya masa saya pelit ilmu ke mereka gitu kan. Iya, Ya setidaknya walaupun apa yang pernah kami buat ya mereka juga harus buat gitu. Jadi setidaknya walaupun kami sudah selangkah lebih maju, mereka mengikuti dari bawah. Ataupun nanti bisa saja nih mereka pikir mereka yang bagus gitu kan, kita tidak Iya. tahu gitu kan, Kak. Jadi kan kita pun merasa wah ternyata mereka bisa. Iya, benar, Saya Kak. bisa, mereka bisa gitu ya Jadi Bang. saya pun bangga. Iya. Jadi kan banyak nih Bang kegiatan yang udah Abang lakukan di berbagai waktu yang telah berlalu gitu kan Bang. Ada nggak sih dari kegiatan yang asik seru itu kendala yang Abang hadapi gitu Bang? Kalau kendala sendiri ya pasti tentunya kayak jadwal-jadwal kuliah atau jadwal-jadwal sekolah lah dulu gitu kan. Iya. Nah karena waktu saya menjabat tuh saya duduk di bangku, waktu di Medan ya saya Iya, Bang. duduk di bangku kelas 3 SMA dan dimana saya tuh yang benar-benar persiapan banget sama masa depan saya ya. Orang pasti tahu lah kelas 3 SMA itu gimana kan. Masa sok sibuk, Nah, padahal sebenarnya sibuk gimana ya, Bang? Kak? Emang iya sih, emang les segala macem ya. Jadi ketika saya menjabat ya, saya mau nggak mau harus benar-benar menyempatkan waktu untuk benar-benar bisa berkontribusi. Karena kan saya udah ada tanggung jawab. Apalagi saya 2 tahun tuh loh Kak, dari tahun 2020, 2021 nggak ada diadakan di Kota Iya. Medan. Jadi benar-benar kayak, wah aku 2 tahun nih, aku harus benar-benar ya setidaknya aktif lah gitu. Dan juga anak-anak genre ini juga kan kerjasama sama dinas nih Kak. Jadi ya dinas sendiri kadang ada buat kegiatan di sebuah hotel gitu kan. Ya kami diundang, kami yang jadi MC-nya, kami pembawa doanya, kami pembawa acaranya. Jadi kayak
sekalian melatih kami lah gitu supaya kami bisa lebih baik, supaya kami bisa berbicara di depan yang lebih formal nih. Contoh kayak kayak kemarin ada Ibu Kahiyang gitu. Terus ada Pak Bobi. Jadi kayak kami berbicara depan mereka, wah suatu kebanggaan nih gitu. Jadi kami lebih pede. Jadi kedepannya waktu ketemu sama yang sama gitu sederajat kayak wali kota juga, gubernur gitu, Pak Edi, istri Pak Edi juga kayak ya pasti udah ada pengalaman gitu. Jadi kesalahan-kesalahan kemarin harus dirubah di saat yang ini. Jadi kita bisa menampilkan yang terbaik depan mereka gitu. Iya bang, itu kan ada kendala yang memang personal dari abang. Ada nggak kendala dari lingkungan, bahkan dari teman-teman? Alah sok sibuk kali sih ya gitu. Diajak kumpul nggak bisa. Ya benar, gitu, kalau itu sebenarnya sering sih kak. Itu udah kayak kawan-kawan makanan sehari-hari lah. Kawan-kawan pun heran gitu kan. Kenapa kau bisa seaktif itu di PIK-R? Kami itu dulu sekelas kak, jadi sekelas itu ada banyak yang masuk PIK-R dan pintar-pintar anaknya, saya akui. Karena kan saya bukan pintar-pintar kali juga gitu kan, cuma setidaknya saya bisa mengikuti pelajaran juga gitulah. Nah jadi di kelas kami itu beberapa anak pintar-pintarnya itu ya kami aja juga masuk PIK-R gabung dan mereka aktif, tapi kan setelah kelas 3 mereka benar-benar mati karena memang ya mau nggak mau anak kelas 3 memang harus fokus sama lingkungannya sendiri. Tapi ya Dika tetap memutuskan Dika harus aktif gitu kan, karena ada tanggung jawab juga, Dika harus kejar apa yang harus Dika capai gitu kan. Nah ya Dika tetap usaha gitu gimana caranya bisa membangkitkan lagi suasana PIK-R ini. Tapi memang benar-benar sekolahnya memang benar kayak di sekolah Dika itu kan sekolah Cina kak, di SMA. Jadi di SMA mana sih Dika? SMA Harapan Mandiri Medan kak. Nah itu ya di gagal di SMA negeri masuk swasta kan ya siapa yang tahu, buktinya nih saya bukan masuk planning loh kak di SMA Harapan Mandiri ini, planning ketiga bahkan. Tapi ketika di planning ketiga ini saya mendapatkan banyak pengalaman, saya bisa kenal genre. Tadi kalau misalnya saya masuk negeri kemarin belum tentu saya kenal. Gitu. Makanya sebuah keberuntungan menurut saya. Makanya kita tidak bisa tebak nih di mana letak rezeki dan kemampuan kita, karena belum tentu di negeri itu bisa ini bisa itu. Tapi ya tergantung orangnya sih gitu kan. Ya menyesuaikan bisa nggak nih dia masuk ke zona yang baik atau yang ini gitu kan, circle-nya beda-beda gitu. Kalau kendala dari keluarga gitu ada nggak bang, kayak misalnya orang tua udah jangan genre terus, sekolah, belajar, les gitu? Kalau gitu sebenarnya nggak ada sih kak. Papa mama selalu dukung kali pun mereka, bahkan kayak asal grand final datang gitu kan, asal kegiatan kayak didukung, ya udah bawa lah gitu kan, bawa kendaraan yang nggak apa-apa. Terus kemarin pernah sih kayak karena memang aktif-aktif kali kelas 3 itulah kemarin kena marah karena kenapa sih kau bolos les gitu kan, karena ada kegiatan genre gitu kan. Cuma ya papa terakhir ya marahnya cuma gini, janganlah aktif-aktif kali dulu di genre, hilangkan dulu sejenak, setelah bulan 7 nanti selesai semua baru boleh aktif lagi gitu kan. Ya iya pak, ya Dika tetap kayak sekali-sekali bohong-bohong lah gitu kan kak, alasannya les padahal ya ini cuma dikurangi jadwal jadi nggak terlalu tabrakan kali lah gitu kan. Ya pandai-pandai Dika juga karena kan keluarga ini benar-benar ya tahu Dika dari SMP aja. Di SMP Dika jarang sekolah gitu kan, jarang sekolah itu bukan karena bandel gitu, enggak, karena sering tanding. Dulu Dika kan atlet juga. Jadi ya sering tanding nasional gitu. Jadi di Dika tuh kayak sering libur, apalagi Dika tuh masuk tim sepak bola juga, kami sering berangkat bahkan seminggu 2 minggu kami nggak sekolah gitu. Jadi ya terbiasa tiba masuk SMA di swasta terkejut nih, belajar terus nggak pernah bolos les. Jadi kayak guru-gurunya itu semua nggak pernah kami free les gitu, nggak ada cerita free les. Makanya otak agak capek atau gimana nih? Terkejut lah di batin. Iya, jadi itu kalau kendala selama mau peralihan lah ya kan bang, dari SMA mau ke selanjutnya. Nah ini udah di kuliah tetap aktif di genre, terus dapat kesempatan lah jadi the best favorit duta genre Sumut gitu di 2022. Ada nggak tetap kendala-kendala yang dihadapi? Apalagi dari KKN ini bang. Oke kak, jadi kendalanya sebenarnya izin aja sih, karena ini sekarang saya udah terpilih di Sumut. Nah, ketika nanti saya dinas jauh, bahkan namanya Sumatera Utara, pasti ya bisa saja ke Padang Sidimpuan, ke Sibolga, bisa saja ke Nias, segala macem lah di seluruh penjuru-penjuru Sumatera Utara. Apalagi genre itu yang disasar itu kan ya di mana yang sasaran stunting yang agak tinggi gitu kan. Nah, ya udah kayak di Langkat itu kan, Langkat tinggi stuntingnya. Jadi ya kami harus cari ke pelosok-pelosok itu gitu. Kami harus bisa memberikan sosialisasi ke mereka gitu. Kami harus bisa memberikan semangat agar mereka bisa paham tentang edukasi yang kami berikan gitu kak. Jadi nggak melulu tentang
kita harus materi aja, tapi kita juga harus memberikan games supaya mereka tuh ikut asik gitu. Ya, jadi selama perkuliahan ini nggak ada kendala yang begitu berarti gitu lah ya bang, daripada Ada sih kak, hanya izin aja gitu. Iya, izin. Jadi sebenarnya semua ini tergantung kita lah ya kan Iya, bang, benar. yang memanage waktunya tuh kayak Harus mana. pandai-pandai kali sih. Iya. Apalagi abang ini benar-benar aktif ya di banyak kegiatan organisasi. Tugas sih kak, banyak tugas. juga tugas. Oh, Cuma tugas. alhamdulillah sih tugas kayak masih bisa lah dipandai-pandaikan gitu, kayak ada waktu nih sedikit ya kerjakan gitu, bahkan sering sehari itu langsung kerjakan tugas sama yang besoknya gitu, jadi ya setelah itu udah nggak ada tugas lain Ya, gitu. biar bisa Tenang. mengikuti kegiatan yang lain gitu lah ya kan bang. Terus nih kan udah banyak kegiatan abang lakukan dari genre ini. Kayak mana sih cara teman-teman yang pengen gabung di genre ini apa gitu bang? Nah yang pertama, Tapi gini dulu bang, Oh iya, sebelum jelaskan kayak mana caranya, kita lanjut ke part 2. Kak. Oke, terima kasih di podcast kita part 1 ini.